debat lah gue sama Prilly tentang cowok terlalu banyak dituntut. Gue bilang, cewek kan setuju nggak lo cowok terlalu banyak dituntut? Harus begini, harus begini. Ya setuju sih. Setuju dong. Setuju dong. Lalu belum bisa bilang setuju karena nggak ada Prilly abis lo. Dari situ gue belajar di sebuah percintaan di dunia ini, kalau lu mau any kind of relationship to work, nomor satu bukan pasangan lu, nomor satu itu Tuhan. Lu deketin diri lu ke Tuhan, dia deketin diri dia ke Tuhan, otomatis Tuhan yang pertemuan kalian. akan berdua lebih dekat. Anjay. Ini potong nih masukin TikTok nih. Itu Rame sih lo. itu real. Bener. Dia ngedorong gue gitu. Misi, gitu. Gue minggir dong. Gue lo sih lagi nggak pakai rukas, pakai polosan doang. Gue minggir dong. Terus dia langsung nengok ke gue terus. Kenapa? Sumpah. Kenapa? Nggak tahu saya siapa. Gue diem aja terus nggak lama dia ngasih lihat istrinya. Tuh mah besok Lukas baru mau keluar. Di belakang dia persis. Dia nggak tahu dia itu siapa nih, bocum itu siapa, dia nggak tahu. Dengan sombong. Tapi gue happy. Iyalah. Kayak Iyalah. anjing orang bangsat aja pakai karya gue gitu. Halo semua, kembali lagi ke Ngesans. Gue host lo Anderson Wisnawa dan hari ini gue digabung sama teman sekaligus amatir Muay Thai fighter yang sekarang rekornya 1-1, sahabat gue Steven Setiawan. Halo semua, kenalin gue Steven Setiawan ya, gue sebagai co-host ya. Ini dari Anderson Wisnawa. Dan guys, hari ini gue ada tamu yang sangat besar guys. Temen gue sekaligus mentor di dunia fashion, Bocum guys. Anjay, Oh, iya, besar. Bocum, Segini dong gue besar. Tepuk tangan dulu dong, Bocum nih bro. Oke. Dokter Terima cinta kasih kita. loh udah ngundang gue kesini loh. Thanks for coming. Apa nama podcastnya Ngesans? Asik. Berarti Ngesans dong, duduk gini boleh dong? Boleh, lu mau handstand juga boleh. Asik. Tadinya tuh kita pengen di kolam renang, tau gak sih? Oh iya, lihat gue dari kolam renang. Cuman kayak panas banget. Panas pol kok. Iya, cuman harusnya besok-besok bisa di kolam renang karena biar ada views looks berbeda gitu loh. Iya, asik sih kalau berenang. Asik, Next asik. ya. Next. Kalau berenang. Kalau nggak panas. Kalau panas Kalau ngambilnya juga. sore-sore gitu. Sore malam sih gelap sih. Malam susah, kasihan abang itu. Kasihan abang ya. Ya bang ya. Sorry ya bang ya kita ganggu. Ya. Asik sih sambil minum-minum sambil apa ya? Minum boleh. Rokok, apa ya sambil. Boleh. Boleh. Iya boleh. Cuman kalau misalkan kalau sambil rokok gitu, lu susah naik di TikTok. Kenapa? TikTok nggak boleh. Nggak boleh TikTok, nggak boleh Iya. ngerokok. Tapi di YouTube aman. YouTube aman. Makanya banyak kan orang nge-podcast itu mereka nggak mau sambil ngerokok. Ya, ngumpet ya kids, aman ya kids. Nah, buat kalian nih sebelum kita mulai ngomong dalam, kalau kalian belum check out full LXVE atau Love Merch, kalian bisa semua lihat di shopee.co.id/LXVE Studios. Nah, ini LXVE gue ikut terjun loh by the way. LXVE salah satu brand yang gue ikut terjun bareng Anderson juga dari awal ya, dari pemilihan desain, dari produksinya sama Rukas, satu tempat produksi. Kualitasnya juga hampir sama. Boleh lihat gak? Coba Keren. dong. Oh ini, wah, Tuh. gokil sih. Ini gokil Asik sih. kan? Bahannya, gila. Asik kan? Ya ini keren. Jangan lupa check out guys. Nih, Yang ngikutin gue di Afrika kemarin tahu lah LXVE lah, orang gue pakai terus. siapa yang nggak tahu Bocum sekarang? Anjir. Iya gak sih? Siapa yang nggak tahu Bocum? Dia aja pakai loh. Iya. Real loh, jadi gue tuh Love tuh pas lockdown tuh gue dulu ada kertas tuh gue nulis di Australia tuh gue pengen bikin baju. Terus pas gue ketemu Bocum tuh bener-bener gue ngomong, tuh dari awal tuh dari bentuk baju, desain tuh semua gue Bocum cuy dari awal. Bener sih. Bener ini mentor. Jadi gue LXVE ini gue mewujudkan apa yang ada di imajinasinya si Anderson. Dan gue pas ngeliat, anjir keren loh, gue bilang, nyampe nih anak nih, gue bilang. Berarti apa yang di otak lu tuh terrealisasikan. Dan kenapa gue dari mau? Bocum. Oh ini hasilnya. Dan kenapa gue mau? Karena pas gue lihat konsepnya kayak, oh nyampe nih anak nih, ini anak paham nih fashion. Lu keren sih. Iya. Nggak sayang gue temenan sama lu. Bener, amin. Nah, makanya gue mau nanya Cum, lu tuh sebenarnya orang udah ya self-made entrepreneur, lu udah sampai dunia fashion segala macam. Lu tuh how lu bisa terjun ke dunia itu gimana caranya? Gimana ya kalau di dunia fashion, gue sampai sekarang ini tidak mau mengatakan kalau gue itu salah satu fashion enthusiast gitu loh, karena orang bisa lihat lah penampilan gue ya acak-acakan lah, gue nggak pernah fashionable kayak gimana kan, cuman gue suka membuat karya gitu loh. Gue suka membuat suatu hal yang disenangi orang gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa dulu tuh gue pernah iseng-iseng bikin sweater gitu namanya Aime. Gue lupa namanya apa, tapi gue terinspirasi dari brand Aime waktu itu. Sweater nggak laku karena kita nggak punya nama kan, siapa juga yang mau beli kan. Dari situ gue gagal, akhirnya gue bikin brand lagi namanya Serval. Serval.co. Ketika gue bikin brand Serval.co, terus gue keluar suatu hari. Ada satu hari gue keluar, terus gue ngeliat orang pakai brand gue cuy. Wah itu happy-nya
Padahal brand itu masih minus, belum untung, masih tahun pertama. Lo tau sendiri brand kalau tahun pertama kan, ya lo jangan boro-boro untung kan. Gue lihat orang pakai, satu orang pakai itu, di situ gue kayak, oh ternyata di dunia ini rasa syukur gue, seneng gue tuh membuat karya. Dari itu gue tekunin buat karya, sampai akhirnya gue terjun ke Rukas membuat karya dan semakin dikenal orang. Jadi dari situ aja sih. Itu gila sih, gue belum kebayang liat orang sih. So far yang pakai brand gue masih teman-teman deket. Masih ada koneksi Iya, lah gue ya, belum masih liat ada. stranger pakai sih, gue masih baru liat. Wah, lu nanti ngerasain itu, wah gokil tuh rasanya tuh kayak Senang banget pasti. seneng banget, Antusiasnya sih. seneng banget. Sampai sekarang mungkin Rukas kan udah di mana-mana ya, orang Iya. udah pakai. Gue sering banget liat orang pakai Rukas gitu. Tapi sampai sekarang masih yang, wah, gue ada satu cerita lucu banget ya. Jadi gue ngeliat orang di Gias waktu itu. Di Gias ada bapak-bapak gitu kan. Wah, tengil banget deh. Kenapa tuh? Tengil banget, pokoknya dia kayak nanya-nanya mobil gitu-gitu kan. Terus gue lagi nungguin cewek gue kerja. Dia pakai kaos Rukas, pakai celana Rukas. Ya kan? Terus jadi gue lagi di sini, terus dia mau lewat gitu. Terus dia ngedorong gue gitu. Misi, katanya. Gue minggir dong. Gue loh ini sih lagi nggak pakai Rukas, pakai polosan doang. Gue minggir dong. Terus dia langsung nengok ke gue, terus kenapa? Sumpah. Kenapa? Nggak tahu saya siapa. Gue diem aja, terus nggak lama dia ngasih liat istrinya. Tuh mah, besok Rukas baru mau keluar. Di belakang dia persis. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia itu siapa nih, bocah itu siapa dia nggak tahu. Dengan sombong. Tapi gue happy. Iyalah. Kayak Iyalah. anjing orang bangsat aja pakai karya gue gitu. Gimana orang Iya, bagus? secara nggak langsung lu sebangsat tapi lu udah gue jajah. Lu ngusir gue, tapi lu ngedukung hidup gue, men. Iya. Gitu gila. Seru ngeliat orang pakai karya kita. Lebih seru lagi kalau dia tahu dia itu siapa. Cuman Mudah-mudahan dia nonton podcast ini sih, Bapak anjing. semoga bapak yang di situ nonton ya. Ini siapa nih yang lu dorong tuh? Bapak. Tapi ya. kelasnya udah LV, terus dia pakai sepatu Gucci. Terus gue mikir, berarti Rukas Setara, iya, setara nggak langsung, setara. Itu cuy. Iya, benar. Dan dia ngerendahin orang kayak, misi mas, kenapa nggak seneng? Wis, siap. siap. Padahal gue tuh gue tuh awal tuh terjun baju, soalnya gue tuh apa ya, gue pengen bisa ekspres diri gue itu di orang lain. Tau gak sih? Pasti ngerasanya kayak ngeliatin orang pakai baju itu lebih gila. I bet it's like surreal. Ya kan? Tapi gue tuh kayak awal tuh gak mikirin, orang tuh biasa kalau mikirin brand tuh kayak anjing gue pengen bikin brand baju soalnya gue pengen banyak duit, apa gue pengen bisa live this lifestyle. Gue tuh lebih mikir kayak gue pengen ekspres diri gue aja di orang. Tau gak sih? Kalau gue bisa ngeliat orang pakai karya gue tuh pasti kasih gila, men. Iya. Tau gak sih? Apalagi maksudnya ya kalau lu pada ngeliat Love itu kan very essential minimalism with a couple of graphics. Menurut gue tuh kayak itu walaupun minimalis tapi gue bisa ekspres diri gue, tau gak? Jadi kalau gue bisa ngeliat orang pakai baju gue tuh menurut gue tuh sangat gila loh. Message-nya nyampe gitu. Itu sangat. Gokil, itu lebih berharga. Kalau lu mau nyari uang jangan bikin brand deh. Kalau saran gue ya. Kalau lu tujuannya bikin brand buat nyari uang, itu udah salah dari awal. Karena dapat uang di brand itu susah banget. Lo bisa beli baju di mana-mana cuy, H&M, Zara aja sekarang semurah itu, umpamanya kan. Ya nggak sih? Jadi susah lo buat, apalagi sekarang brand ada jutaan gitu loh. Tapi kalau lo buat sebuah brand untuk mengekspresikan karya gitu, dan ketika karya lo udah oke, uang akan datang dengan sendirinya dong. Dan akhirnya gue dapet uang itu bukan dari brand kalau gue ngerasa. Gue dapet uang itu karena branding yang sudah gue bangun dan orang trust sama brand gue, akhirnya orang percayakan gue, ngundang gue, kayak Anderson ngajak gue. Dari situ. Lu pernah sadar nggak sih dengan lu bikin Rukas, dengan lu bikin Serval dan segala macam, lu tuh juga bikin brand, nama lu tuh bocor tuh menjadi brand, tau gak sih? Iya benar. Secara nggak langsung. Iya. Karena nama gue keangkat juga di situ. Itu sangat hebat loh, beneran. Ngangkat semua aja ya. Ngangkat Brand semua. ngangkat, nama lo ngangkat. Ngangkat semua. Iya. Sekali menyelam 230 terlampaui. Tapi nggak bisa di tahun pertama, tahun kedua. Proses. 5 tahun. Prosesnya 5 tahun. Lu grinding ada 5 tahun? 5 tahun baru bisa di sini. Ganji baru. Rukas Serval 5 tahun. Baru bisa di Panjang prosesnya bro, Panjang, trust bro. the process. Nikmatin prosesnya. Bener. Hidup tuh seni, men. Seni. Nggak bisa kalau ngarepin duit mah. Kalau lo bikin brand ngarepin duit ya 3 bulan udah tutup. Gue berani taruhan. Kecuali modal lo 10M ya. Itu serah. Tapi kalau lo modal lo pas-pasan, lo bikin brand ngarepin duit, nggak bakal nyampe setahun. Nggak bakal nyampe setahun. Susah itu bikin brand. Tapi kalau lo bisa lewatin setahun pertama, struggle-nya setahun pertama, tahun kedua udah mulai kelihatan tuh. Lo udah bisa bayar pegawai lah tahun kedua. Oke. Nah, akhirnya gue bisa bayar pegawai. Tahun ketiga lo udah bisa bikin kantor lah. Tahun keempat lo udah bisa ambil gaji lah. Kan owner ambil gaji kan jarang-jarang kan. Tahun kelima baru lah lo bisa Nikmatin semuanya. main cewek ya? Oh enggak dong, enggak ya. Enggak dong. Maksudnya owner yang itu. Oh, yang mana iya. tuh?
Ada yang itu deh. Stay halal brother, stay halal brother. Tahun kelima tuh baru bisa ngenikmatin lah. Berarti itu panjang tuh proses-prosesnya ya, dari tahun 1, 2, 3 tuh udah Panjang. Making a brand itu kayak juga bikin lifestyle loh, tau gak sih? Lu tuh kayak ngebangun a whole lifestyle. A lot of people don't realize that. Lu tuh kayak bener-bener bikin suatu lifestyle yang orang tuh bakal nonton dan bakal take role model of, tau gak sih? So gue jamin dari the millions of views yang lu dapetin sehari-hari, itu banyak loh orang yang nganggap lu tuh sebagai role model, tau gak sih? Banyak lu kalau ngeliat Instagram Bocum kan banyak banget orang yang kayak nge-DM Bocum tiap hari yang masukin story segala macam. I bet those people look up to you, tau gak sih? Yang kayak bener-bener ngeliat lu sebagai role model. Itu gila loh. Lu not only build like suatu produk, tapi lu bisa bikin diri lu tuh menjadi sesuatu hal buat orang lain. Karena saking gilanya gue sama partner gue pernah bikin, tau nggak apa? Ya kita ngeluarin produk, tapi kita nggak tahu lo produknya apa. Lo beli aja. Jadi misteri gitu, misteri enggak, gue nggak bilang itu mystery box, gue nggak bilang apa, gue cuma bilang Rukas rilis, harganya segini, produknya apa gue nggak tahu, lo beli aja kalau percaya sama gue, sold out bro. Itu trust. Balik ke trust. Sold out bro, 600 piece. Gila men. Dan harganya nggak murah. Itu kapan tuh? Itu tahun lalu. Gokil men. Kayak lo beli aja. Itu gokil sih. Lu bayangin lu mau beli barang seharga berapa? Gue waktu itu 400 ribuan. 400 ribuan. Tapi lu nggak tahu apa? Lu nggak tahu itu barangnya apa? Ya, lu cuma tahu oh ya udah Rukas jualan. Ini dari Rukas. Brand image Rukas. Orang tuh udah tahu oh Rukas. Lu nggak tahu itu kaos kayak, lu nggak tahu itu kemeja kayak, lu nggak tahu itu apa. Bisanya handuk. Orang ngechat gue apa itu apa bang? Ya kalau misalnya gue tiba-tiba ngirim satu tisu, hak gue dong. Iyalah, kan lu nggak ngomong apa-apa. Gue nggak ngomong apa-apa. Dari awal udah lu, kita nggak bisa nuntut apa-apa ke lu juga karena lu nggak ngomong apa-apa. Nggak bisa. Flanel. Itu gila sih. Itu gila. Itu gila men. Jadi respon dari orang yang beli gimana? Happy. Happy. Karena ya lu nggak bisa expect apa-apa. Lalu kalau misalnya gue cuma mau ngirim tisu juga hak gue dong. Iya kan lu nggak. Tisu gue cap Rukas jebret terserah gue dong. Bener dong? Gue pernah kayak 2 kali gue kayak gitu. Dan dua-duanya sold out. Dua-duanya sold out. Yang pertama gue coba 600 piece. Yang kedua kita coba 1.200 piece. Berarti sebenarnya kunci dari membuat brand successful adalah trust. Trust. Branding. Lu membuat trust dari antara diri lu sama konsumer-konsumer yang nonton. Karena kalau misalkan LV ngeluarin kayak gitu orang juga beli kok. Ini gue ada produk LV ini, apa isinya? Nggak ada 10 juta. Orang pasti beli-beli aja gitu loh. Itu yang gue mau bangun kayak, ini brand lokal juga bisa kok kayak gini. Kita juga bisa nih kayak gini. Itu yang gue sama partner gue coba bangun. Itu gila sih. Gila pada saat itu, gue juga hampir gila. Malam hari H-1, gue nggak tidur kayak, ini gue salah nggak sih? Gue kayak nggak tolol nih, gue mikir gitu. Sebelumnya gue pede, nggak pede H-1 kayak telepon-teleponan, Mas, ini kita tolol nggak sih kayak gini sebenarnya? Ya udahlah, udah terlanjur tuh. Dan laku, 5 menit, dar. Sold out. Biasanya kan Rukas emang kayak gitu. Iyalah. Sold outnya kayak gitu. Iya. Dan lu nggak tahu produk itu apa sampai nyampe. Tapi lu bisa milih size. Oh, saya bisa milih sizingnya. Sizing. SML, XL. Berarti mereka tahu itu atasan dong. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin bawah. Iya. Lu tau gak sih, lu pernah dengar cerita Bocum yang bikin baju yang apa yang nggak sengaja meninggal? Hah? Oh iya. Nggak tahu lagi. Lagi asik ngejar dunia meninggal. Dia bikin baju, tulisannya lagi asik ngejar dunia. Meninggal. WKWKWK. Nggak tahu tuh, kenapa? Dia bikin baju gitu, literally bikin baju kayak gitu tulisannya. Laku. Berapa ratus piece gitu keluar. Dengan sesimpel itu. Lagi asik ngejar dunia, meninggal. Kan relate dong, orang kerja mulu. Kerja nggak tahu meninggal kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gue bikin aja, gue sablon baju hitam, gue pakai, gue foto, fit. Mau bang, ya udah beli 400 piece. Nah itu that's the thing that I look up to be honest. Kayak lu kalau buka Instagram Bocum, semua follower Bocum tuh udah kayak temennya Bocum. Iya, Bocum tuh kayak ada ratusan ribuan temen tau. Dan di dunia sosial. Dan brand yang tadi itu tuh nggak ada Instagramnya, yang tadi gue bikin. Jadi lu cuma bisa beli kalau misalkan gue mau ngasih link swipe up-nya di story. Oh berarti ya kayak. Lu nggak tahu lu mau beli di mana. Wow, itu sih gokil sih. Jadi tergantung mood gue. Jadi semakin gue gitu terus semakin kayak anjing nih orang, tapi semakin keren nih orang. Berarti banyak yang nunggu juga berarti. Ya, karena lu nggak bisa. Nih gue pakai terus. Dia mau beli, gue mau beli. Ntar dulu gue lagi ngamut jualan. Enak ya kids. Gue lagi ngamut jualan. Besok gue pakai lagi. Gue lagi ngamut jualan. Tiba-tiba ada satu hari dar. Nih linknya. Kan 24 jam tuh. Iya. Kalau 3 jam gue mau hapus, terserah gue dong. Iya. Jadi orang kadang marah juga. Bangsat lu butuh duit nggak sih? Marah juga orang. Buat lu nggak seni. Ya buat gue mah seni aja. Duit gue dari podcast. Bener sih. Tapi gue bisa podcast gara-gara apa? Gara-gara orang trust di brand gue.
Itu yang gue bener-bener kayak look up, tau gak? Kayak kalau lu bisa set target ke diri lu sendiri, at least gue nih, kalau gue bisa set target ke diri gue di dunia sosial media, di dunia apa, gue tuh pengen bisa kayak lu, tau gak sih? Yang bener-bener kayak orang tuh follow gue dan nanggap gue itu sebagai temen, tau gak sih? Tau gak sih? Lu kalau ngeliat Instagram gue tuh bener-bener semua tuh udah nganggap temen, beda bukan kayak influencer biasa. Iya, nggak ngeliat atas bawah. Iya, karena kalau influencer kan nyari followers kan kayak yang penting banyak gitu. Iya, yang penting semua follow. Yang penting banyak, apa. iya. Kalau gue nggak mau semua orang follow gue. Followers gue nggak banyak, gue bilang, cuman gue bikin acara nih semuanya bisa ngumpul nih, gue bilang. Soal mereka ada pertemanan sama Bocom. Iya. Lu harus tahu Bocom kemarin di Afrika posting baju pakai love, bener sama supir taksi Afrika. Komennya tentang apa? Anjay, Eto. Anjay, GTA. Udah kayak temen kan? San Andreas in the mall. Iya. Itu sangat hebat loh. Lu hebat sih. Lu belum. Amin ke depannya, amin. Brand love ini amin. Amin. Kita harus bangun branding dulu. Amin. Trust ke konsumen. Lu juga nih, gua mau nanya Cem. Lu udah naikin brand diri lu udah sebagai nih Bocum nih. Terus sekaligus Serval, sekaligus apa Rukas dan segala macam. Lu sadar gak sih? Lu tuh udah dicap juga sebagai dokter percintaan Indonesia. Iya lah gitu. Iya, ini ceritanya agak lucu tuh sebenarnya. Panjang nih kayaknya nih. Iya lumayan Panjang nih dokter cinta nih. Gue belum pernah ceritain kayak gimana awalnya loh. Jadi ini bener-bener nih? Tiba-tiba jadi dokter cinta aja. Jadi waktu itu gue lagi final Piala Dunia Argentina lawan Prancis. Ya. Lagi santai gue, tiba-tiba di chat sama temen gue, Com, mau jadi bintang tamu nggak di podcast? Podcast apaan? Gue bilang. Podcast temen gue katanya. Ngomongin apaan? Ya dia cinta-cintaan gitu deh. Gue bilang, wah, terus gue bilang gini, wah gue abis kerja photoshoot Rukas kalau nggak salah, kelar jam 2, gue mau nobar jam 10 malam, wah gabut nih gue nih, lumayan nih tiba-tiba ada kerjaan dadakan, dibayar lagi, ya kan, berangkat gue, oh yaudah ayo deh, isi waktu luang, dateng gue, kenalan dong sama hostnya tuh, yang cewek tuh yang bareng sama gue tuh, dia hostnya, dua sama cowok, kenalan, kita ngobrolin apa nih, udah lo ceritain tentang cinta-cintaan. Yaudah gue cerita lah, gue pernah selingkuh, gue mau nyesel. Ngalor ngidul, cuman ngisi waktu luang dong. Iya. Gue cerita ngalor ngidul, cuman di cerita itu lama-lama, nih kok seru nih ngobrol nih, gue bilang ngobrol. Kan gue orangnya suka ngobrol kan, ngobrol. Akhirnya gue buka tuh tentang cinta-cintaan. Viral bro, se-Indonesia. Dar, tiba-tiba episode itu paling viral selama mereka syuting. Gue juga kaget, gue kan belum pernah seviral itu. Secara pribadi ya, Bocum Amat ya. Belum pernah gue seviral itu. Wah anjing, semua orang nge-repost kata-kata gue. Gue aja lupa gue ngomong kayak gini, gue bilang. Lalu kan lu mabok anjing. Ya kan lu ngisi waktu kosong. Iya, kayak ya udah cerita aja, ngobrol aja. Wah anjing, viral banget. Ya udah deh, orang pada ngechatin gue, sampai cewek gue kan. Kamu ngapain sih cerita-cerita gini? Gue juga kagak tahu, gue. Siapa tahu sih bakal viral, siapa yang gak bakal viral kan? Wah gue tontonin nih, 10 juta, 11 juta views. Anjing nih gimana nih, panik gue awalnya. Di kontak lagi gue sama manajemen itu. Oke. Sama manajemen itu ditawarin, lo mau nggak jadi host? Jadi host, ngapain kan tadi si cewek itu berdua tuh, sama co-hostnya aja jadi co-host. Gantiin siapa? Yang host pertama dipecat. Makanya lo hati-hati lo bang. Baru pertama udah jadi gue kasih warning nih gue nih. Gue jadi bintang tamu, abis itu viral, dia dipecat, gue gantiin co-hostnya. Kejam ya dunia. Udah dari situ pekerjaan tuh. kejam ya. Dari situ. Dan lu tau nggak? Nih anjing nih nggak pernah gue ceritain nih. Tempat gue syuting, kantornya co-hostnya kan gue nggak enak ya anjing. Setiap hari secara ketemu. Tidak langsung ya kan ketemu sama orang. Tiap hari gue ketemu. Itu gila men. Tiap hari gue ketemu. Terus lu ketemu biasa aja. Iya bang. Oh syuting Com? Iya bang. Itu gila sih. Wah. Tapi akhirnya tapi gue masih ngobrol. Cuman kan dalam hati gue kayak, anjir gak enak banget nih, gue bilang gue harus gimana. Cuman kan gue tidak bermain jelek ya untuk nyingkirin lo atau apa, enggak. Emang gue ditawarkan dan bayarannya oke gitu kan. Yang gue gak tahu kan podcastan gitu bayarannya berapa, ternyata segede itu. Jujur-jujuran aja nih, ternyata segede itu. Ya udah deh, mau gue bilang. Pas ternyata datang syuting, kok ketemu host yang lama lagi, gue tanya, kok ada dia mulu, gue gak enak. Nah ini kantor punya dia, bangsat gue bilang anjing. Wah, udah tuh. Berarti itu dipecat posisinya di kantor dia? Iya. Di kantor dia. Wah itu kalau gue jadi co-hostnya mah. Tapi sekarang udah pindah, Oh udah pindah? Oh udah pindah, untung deh. Sekarang udah pindah. Untung. Udah akhirnya dari situ naik terus. Pokoknya benar-benar gila, itu siap gue syuting naik. Karena gue seriusin kan. Iya. Sampai ada satu momen, bintang tamunya Prilly coy. Oh itu yang viral. Ini Prilly udah klarifikasi nih, gue belum nih. Prilly klarifikasi di podcastnya Arif Muhammad. Oke. Tentang ini. Terus kan lu klarifikasi di podcast. Tentang ini, masih ada deh kayaknya deh Prilly klarifikasi.
Pril, gue juga mau klarifikasi nih, Pril. Emang Boleh, doang boleh. bisa klarifikasi. Ini waktu yang tepat nih buat klarifikasi nih. Sangat tepat ini. Awas nih Pril nih. Aduh, Kak Prilly lagi yang viral banget. Terakhir lewat Nih. FYP gua. Tuh, klarifikasi dia. Di podcastnya Arif nih. Ribut sama gua. Jadi, ada satu momen Prilly lah bintang tamunya. Tapi gua sama Prilly fine sebenarnya. Ini dulu gua sama Prilly fine, gak ada masalah apa-apa. Prilly bintang tamunya, dibilangin Prilly lagi promo film pada saat itu. Manajer udah bilang, Pril, ngobrol santainya 10 menit, sisanya promo ya. Oke. Masuklah gua, debat lah gua sama Prilly. Tentang cowok terlalu banyak dituntut, gua bilang. Cewek kan setuju nggak lo cowok terlalu banyak dituntut? Harus begini, harus begini. Ya setuju sih. Setuju dong. Lalu belum bisa bilang setuju karena nggak ada Prilly abis lo. Ada berdebat gua. Baru mulai. Jangan. Berdebat, di podcast itu gua berdebat sama Prilly. Wah, debatnya panjang banget. Tiba-tiba di Twitter dipotong bagian Prilly doang. Dan posisinya itu adalah gua yang sponsorin itu alkohol, orang tua. Prilly tidak boleh ada alkohol di depannya. Branding, nggak tahu gua depannya karena lagi film. Akhirnya alkoholnya di depan gua. 1 botol coy. 1 botol, Prilly pakai baju rapi, cantik, bu dosen banget. Gua acak-acakan depan gua ada botol alkohol. Kan dikira kan gua, wah Prilly lagi ngobrol sama pemabuk nih. Padahal enggak, itu brand aja sponsor. Iya, sponsor masuk. Jadi dihajar oleh Twitter karena katanya gua podcast mabok-mabokan. Karena gelasnya 1. Dan 1 botol depan gue, botol udah setengah lagi anjing. Jadi, habis minum nih. Nah, udah. Mabok nih orang nih, padahal enggak. Akhirnya habis gue di situ. Kena serang terus Kena ya. serang. Apalagi Twitter. Twitter. Wah, hancur. Trending gue sama Prilly berapa hari tuh gue trending sama Prilly. Berdua. Hati-hati Cuman gue sama sama Twitternya. Prilly-nya fine banget. Fine banget. Karena kalau lo nonton full episode-nya, ya normal, orang debat normal. Iya. Cuman potongan itu, memang pas banget momennya gue lagi, lu jangan gitu, tapi kayak orang mabok mungkin ya. Lagi ada botol lah, di sini. Faktornya Ada mendukung. botolnya. Orang tua, Orang setengah. Iya, setengah. Muka preman. Prilly kan yang anggun dosen pakai rok gitu kan. Jadi kayak apaan sih ini orang? Ya pasti Prilly dibela dulu lah. Iya sih. Iya, padahal sebenarnya gue sama Prilly tuh wah benar-benar fine banget. Kemarin aja Prilly promosiin brand gue Serval gitu loh. Jadi gue sama dia benar-benar fine aja. Nggak ada masalah berarti nih? Nggak ada masalah. Udah klarifikasi nih ya? Nggak ada masalah nih ya Soalnya sekarang Prilly ya? klarifikasi duluan. Oh ya, oke. Jadi gue klarifikasi juga. Kita up lagi di Twitter nih ya. Iya. Jadi warga Twitter tuh jangan maunya berantem mulu, jangan, nggak boleh. Lu kan sekarang udah di label sebagai dokter cinta. Oke. Yang udah viral lah. Viral. Ya, lumayan lu lah. banyak tonton. Menurut lu, nih kalau gue tanya sebagai dokter cinta, arti kata cinta itu apa sih? Like what is love to you? Oke. Pertama kalau kita bilang dokter cinta, gue takut senior gue nih. Nah, Doci abang-abangan gue ya, Doci PW Gaskin. Tahu nggak lo? Doci PW. Insya Allah. Nggak tahu nggak? Belum tahu. Ada, jadi ada brand legend lah namanya PW Gaskin. Salah satu personilnya namanya aku lupa namanya, tapi dipanggil Doci. Dokter cinta. Oh. Jadi respect Bang Doci sebelumnya. Kalau dokter cinta itu kan dari orang-orang kan, karena gue sering ngobrol tentang cinta terus orang banyak yang relate. Banyak yang relate terus. Tapi sebenarnya kalau balik ke pertanyaan tadi ya, cinta itu apa sih? Kata lu bilang. Kalau menurut gue cinta itu apa ya? Suatu hal yang nggak bisa didefinisikan. Lu cuma bisa merasakan. Cuman lo doang yang tahu. Dan lu nggak bisa. Oke, gue sedang cinta. Tapi cinta itu damai sih menurutku. Karena kita nggak bisa bilang cinta itu cuma ke pasangan kan. Ke Tuhan, ke kehidupan, ke keluarga. Jadi cinta itu damai. Ketika lo damai sama keluarga lo, ketika ada cinta di antara lo sama keluarga lo, damai. Lo ngeliat ibu lo happy, ngeliat bokap lo happy. Itu kan cinta. Iya. Lo ngeliat pasangan lo happy. Diiring dengan kekurangan dan kelebihannya, tapi lo happy aja gitu. Jadi menurut gue, ketika lo ibadah sama Tuhan lo, kan ada orang ibadah karena, aduh karena wajib aja nih, kalau nggak wajib gue nggak mau nih gitu. Tapi ketika lo ibadah, lo happy, lo ngerasa, akhirnya gue beribadah. Buat yang Kristen, hanya gue happy banget ya ke gereja. Buat yang Islam, wah gue happy banget habis sholat gitu. Damai, tenang gitu. Jadi menurut gue, cinta itu ya damai gitu loh. Setuju sih gue. Hah? Gue juga setuju sama dia. Tapi sekarang gue nggak bisa deskripsiin cinta gue sih. Kenapa tuh? Aduh, udah susah lah kalau diomongin ya cinta ya. Udah capek lah gue sama cinta. Cuman kalau kata Bocung benar. Cinta tuh kita nggak bisa definisiin itu seperti apa. Itu datang dengan sendirinya, lepas dengan sendirinya. Jadi untuk sekarang ya, gue nggak bisa mendeskripsikan seperti apa sih. Kalau gue nih, ini this is real. Gue tuh
menurut gue tuh cinta tuh the most important thing di hidup manusia. Gue baru-baru ini story udah agak panjang. Gue baru-baru ini dekat sama Tuhan. Maksudnya kayak sebelum ini gue nggak pernah terlalu mendekati diri gue lah sama Tuhan. Tapi semenjak Iblis dekat tuh. Mama dekat sama setan. Wah, udah bukan main lagi tuh sama setan mah. Nah, gue dekat sama Tuhan kan. Terus gue tuh belajar bahwa Tuhan tuh yang sesuatu yang paling menyayangi. Like He loves everyone the most. Ya. Nah, and gue tuh kayak ngerasa gue itu paling disayang sama Tuhan. Tuhan tuh paling sayang sama gue tuh bikinan dia. Gue tuh paling disayang sama Tuhan. Dan setelah beberapa bulan gue mendekati Tuhan, gue belajar, percintaan tuh gila men. Maksudnya kayak it's something yang kayak lu bilang you cannot explain. Cuman kalau di dunia manusia, menurut gue tuh cinta tuh yang kalau lu bisa menyayangi orang lain kayak lu bisa nyayangi diri lu. Nggak ada. Sekarang gini, gue tanya, kalau besok pagi lu ngerasa lu lapar, lu mau beli makan? Atau lu besok lu kurang duit, lu ambil duit? Kalau lihat orang di jalan yang lagi ngamen-ngamen, lu mau kasih makan nggak? Lu ngasih duitnya? Gue sekarang gue jalan mobil nggak orang ngamen, gue pasti kasih duit, gue kasih makan, gue kasih sebanyak mungkin. Tau gak? Maksudnya kayak sebisa mungkin gue selalu mikir gue bisa menyayangi orang kayak gue nyayangi diri gue sendiri. Dan itu menurut gue tuh true love. Tau gak sih? Dan kalau kayak lu bawa ke hidup pacaran gue tuh sebelum gue dekat sama Tuhan, gue tuh sering kayak lu kan, kayak gue sering kayak percaya berdoa waktu itu, ngomong waktu awal mau dekati Tuhan, gue ngomong Tuhan, kapan ya gue bisa ngerasain cinta yang benar-benar cinta gitu, kayak orang di TikTok yang orang bisa ngomongin. Akhirnya gue sama pasangan gue. Iya gitu, kapan ya gitu, kayak maksudnya I'm not going to say gue nggak ada salahnya. Gue my past gue banyak sekali salahnya, gue bisa mengakui. Tapi gue ngomong kapan gue bisa tobat dan kapan gue bisa mendapati apa yang orang punya. Bukannya gue sirik, tapi gue pengen ngerasain juga men. Tau gak? Akhirnya gue mulai coba berdoa, datanglah nih cewek gue sekarang. Cewek gue yang maksudnya menurut gue is the most lovely person gue pernah ketemu. Dan dia kasih dunia buat gue lah, ya kan? Yeah. And dari situ gue belajar di sebuah percintaan di dunia ini, kalau lu mau any kind of relationship to work, nomor satu bukan pasangan lu, nomor satu itu Tuhan. Lu deketin diri lu ke Tuhan, dia deketin diri dia ke Tuhan, otomatis kalian berdua pertemuan kalian akan berdua lebih dekat. Anjay. Ini foto nih masukin TikTok nih. Itu Rame sih lo. Itu real. Itu real. Benar. Itu real. Gue dari awal sama dia maksudnya yang awal banyak berantem, tapi sekarang kita nggak pernah berantem men. Kita jalan-jalan, lu kebayang nggak? Maksud gue mau jalan sama temen-temennya dia aja, gue pernah ngomong, wah gila, cowok lu gini banget, cowok lu gitu banget. Lu kebayang nggak? Gue 2 kali punya ya reputasi yang kurang baik lah. Gue kan udah 2 kali. Gue punya reputasi yang kurang baik lah sama perempuan Indonesia 2 kali. Teman semenjak pas gue pacaran sama cewek gue, lu kebayang nggak? Orang-orang cewek Indonesia tuh pada ngomong, lu melet ya cowok lu, kok bisa kayak begini? Gue bener-bener gue tobat. Sorry, cewek lu itu orang Indo juga? Orang Indonesia, dia orang Surabaya tinggal di Makassar. Gue tuh kayak bener-bener gue reverse 180 hidup gue, mendekati Tuhan, bertobat, dan hasilnya gue mendapatkan suatu cinta yang gue nggak bisa mendapati di mana lagi nih. Dalam sih ini. Dalam ya? Dalam bahara sih. Dan jadi menurut gue kayak orang tuh suka nanya, oh gimana caranya, kebanyakan gini, kebanyakan apa. Menurut gue, kalau satu lu nggak bisa nyayangin orang lain kayak lu nyayangin diri lu, dan lu nggak bisa deketin diri lu sama Tuhan, maka lu nggak akan dapet cinta. Ya, tapi gue lihat apa yang barusan dia ngomongin Anderson ya. Gue berani bersaksi kalau ini benar-benar dari hati karena gue ketemu dia dulu gitu loh. Gue sebelumnya pernah ketemu sama Anderson dan gue ketika ketemu lo sekarang benar-benar berubah total. Sukses lo, lu sukses sih. Benar-benar berubah total sukses karena apa yang diobrolin, dari cara ngomongnya, dari cara lo lebih tenang. Dulu tuh dia kayak gerasa-gerusuk panik. Iya. Gue kayak, ini orang panik kenapa nih, gue bilang nih. Panik, terus ngomongnya juga kayaknya nggak tenang, nggak peace gitu loh. Dan hari ini gue ngeliatnya kayak, gue kayak ngeliat orang beda gitu loh. Keren sih lo. Keren sih lo. Berarti nothing impossible, semua orang bisa berubah. I have like crazy anxiety loh. Tapi gue tuh kayak sekarang sama sekali nggak ada anxiety. Soalnya ada malam yang gue bener-bener berdoa, ini true story, gue anxiety parah waktu itu. Gue sampai nggak bisa apa, gue anxiety attack. Dan gue napas, gue bilang, Tuhan kalau memang lu ada di situ dan lu bantuin gue, kasihlah gue senderin semua anxiety gue ke lu. Ambil rasa anxiety gue supaya gue berani lean ke lu lah. Itu hasilnya apa? Hasilnya tuh kayak gue bisa menghilangkan itu semua. Gue hidup gue tenang kan. Sumpah. Nah, makanya gue sekarang mau nanya lu sekarang ya udah experience di sebagai banyak maksudnya hubungan dan podcast dan lu pernah dengar cerita orang nih. Gue mau tanya, kenapa sih di Indonesia itu lebih banyak cowok-cowok dan cewek-cewek yang pacaran tuh apa ya? Maksudnya gini, gue live my adult life di Australia.
stigma pacaran di Indonesia tuh sangat asing buat gue. Kayak gini, contoh gini. Di Indonesia tuh banyak sekali orang yang pacaran, terus cowoknya tuh ngerasa berhak, oh lu udah pacar gue, otomatis Instagram, WhatsApp, dan semua sosial media lu berhak gue ambil. Karena gue pacar lu. Dan kalau lu nggak kasih, maka lu ngumpet-ngumpet sesuatu. Kenapa sih kayak gitu tuh nggak? Itu sangat aneh tuh nggak? Jadi gini, sebenarnya kalau banyak kan anak muda sekarang ya, mereka itu ketika mereka pacaran atau mereka berhubungan sama orang lain, mereka belum selesai sama diri mereka sendiri. Jadi belum ada kepercayaan diri, mereka nggak trust themselves, mereka nggak punya confidence. Jadi ketika mereka pacaran, mereka takut kehilangan, selalu merasa gue kayaknya susah deh bersaing sama orang di luar. Dan caranya yang salah. Caranya itu harusnya kan apa? Lu love yourself dulu dong. Lu bangun confidence lu dulu dong. Tapi mereka caranya adalah dengan protect pasangannya biar nggak melihat ke yang lain. Tapi sebenarnya permasalahannya di diri mereka. Lah, yang nggak percaya diri lu. Yang nggak punya keyakinan sama diri lu. Kenapa lu nyalahin pasangan lu? Kalau pasangan nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi banyak kan orang di anak muda sekarang, mereka nggak percaya diri. Itu doang. Lu kayak jadi ngejebak pasangan lu masih ya? Iya benar. Kasihan pasangan lu. Lu kayak lu di posisi mau ngomong apa? Soalnya gini loh, yang bikin gue tuh kadang suka kesel tuh dengan cerita tuh gini loh. Gue sama cewek gue tuh super open. Maksudnya kayak, lu mau buka HP gue buka apa aja nih. Tapi gue jamin lu tanya cewek gue sekarang, cewek gue terakhir buka HP gue nggak pernah. Buat apa? Buat apa? Tapi banyak orang tuh kayak, gue bisa cari gara-gara nih, otomatis gue buka aja karena gue iseng. Terus ada sesuatu berantem terus mereka kayak, aduh kenapa pasangan gue begini, kenapa pasangan gue begini. Maksudnya kayak, abis itu keluar di sosial media. Ya, itu. Tapi maksudnya kayak, maybe that wasn't even a big deal. I mean like sure, maybe you find something, tapi bukan berarti kayak, you go digging for it. Ngerti gak sih? Tapi banyak sekali kayak gitu, gue tuh ngeliatnya kayak, buat apa men? Ngerti gak sih? Buat apa men? Lagi lu harus bisa percaya sama pasangan lu. Ya itu masalahnya. Relate sih. Gue juga dulu yang kayak gitu. Tapi jujur aja nih, mantan gue cuma satu-satunya. Ini jalan udah 4 tahun lah. Kalau gue sempet kayak 2 bagian itu, 2 tahun pertama, 2 tahun kedua gitu kan. Jadi kita udah putus 1,5 tahun terus nyambung lagi. Di saat itu tuh gue emang takut kehilangan dia juga. Gue benar-benar cinta sepenuhnya sama dia gitu-gitulah pokoknya. Dan di saat itu tuh emang ada fase di mana kita tukeran IG, masing-masing megang IG satu sama lain. Relate nih dari lu berdua, makanya gue ketawa-ketawa, nih kayak sisi gue nih, relate banget nih, anjing. Udah tuh, ya udah emang nggak ada apa-apa. Emang ada sisi di mana kalau emang lu gak kasih, lu pasti ngumpetin sesuatu. Iya. Itu emang ada tuh di pikiran gue. Stigmanya seperti itu, kayak walaupun emang gue tahu nggak bakal ada apa-apa, cuman ada rasa takut di sebelah sana lah. Lu ngumpetin berarti lu ada sesuatu di balik gue gitu kan. Terus di saat itu udah tukeran IG emang nggak ada apa-apa, ya udah jadi kayak biasa aja, Kalau ketemu juga awal-awal mungkin masih awal-awal balikan mungkin masih ada trust issues atau gimana gitu kan. Ya masih ada cek-cek HP sampai ya udah nggak pernah cek, udah tapi IG masih di HP masing-masing. Kadang-kadang iseng juga ngeliat ada gak yang DM, ada gak apa yang itu kan. Emang nggak ada. Cuman sorry nih ya untuk ex saya gitu ya. Jadi ada satu sisi kayak ya biasa lah cowok-cowok iseng yang nge-DM kan. Gue tuh jiwanya tuh agak iseng juga. Ada cowok-cowok DM nih, gue balesin aja nih kali. Gue balesin. Udah ada satu sisi di mana yang pas gue balesin dia nggak seneng ya. Udahlah, emang gue iseng kan, nggak masalah. Sampai kayak waktu dulu tuh pas hubungan pertama juga ada yang gue ngeliat, gue percaya hubungan pertama tuh gue percaya. Makanya di hubungan kedua tuh gue agak trust issues karena hubungan pertama ini. Jadi hubungan pertama ini kayak nggak tukeran IG nggak apa, cuman gue liat lah kayak gue ngeliat pandangan, gue mandang dia tuh, dia bukan orang seperti itu, cuman pas gue liat HP-nya, kok dia sama orang lain seperti itu. Jadi kayak, kok beda nih, kok dia sama cowok lain kayak gini. Jadi gue kayak, berarti selama ini salah nih perkiraan gue nih. Makanya gak lama dari situ ya kita agak bubar, terus udah kita lost contact, Tuhan kasih kesempatan lagi sekali lagi nih. Di saat itu tuh, pas putus pertama itu gue ngerasa, itu adalah kesalahan gue untuk mutusin, kandas tuh untuk kesalahan gue tuh kayaknya. Kayak gue terlalu overprotective atau apa gitu kan. Terus gue berdoa tuh sama Tuhan. Karena gue muslim, gue sholat. Gue sholat tapi doa gue tuh maksa. Jadi gue selalu doa tuh untuk keluarga gue, diri gue, keluarga dia dan diri dia. Di akhir kalimat doa gue tuh selalu bilang gini. Kalau emang dia bukan jodoh gue, jodohkanlah. Itu kalimat yang salah menurut gue tuh. Mungkin Tuhan tuh udah ngasih gue tanda-tanda ini bukan jodoh lu, makanya gue putusin nih. Lu gak boleh ada hubungan lagi sama dia. Cuman karena gue maksa mungkin Tuhan mikir, nih gue kasih lu kesempatan sekali lagi biar lu percaya.
Dan akhirnya gue sadar Tuhan tuh udah ngasih gue aware di hubungan pertama dan hubungan kedua gue kandas juga. Karena ya kesalahannya nggak jauh-jauh beda lah, kayak gitu juga. Jadi situ gue sadar mungkin gue tuh nggak bisa memaksakan apa yang gue mau gitu. Betul. Mau gue berdoa seperti apapun juga, ya Tuhan bakal kasih jalan, cuman ya lu nanti terima sendiri akibatnya. Dan gue sekarang terima sendiri akibatnya. Ternyata apa yang gue paksakan tuh belum tentu bisa sejalan apa yang gue pikirin gitu. Jadi ya untuk sekarang ya emang udah abis aja kayaknya nih sekarang masa gue jadi lagi di masa mati rasa lah, gue nggak bisa apa-apa sih. Kadang yang kita mau itu belum tentu yang baik buat kita. Benar. Kadang kita mau sesuatu nih, kita nggak bisa lihat baik dan buruknya gitu loh. Iya. Makanya kita berdoa sama Tuhan. Gitu. Makanya doa yang ya Tuhan kasih gue yang terbaik gitu loh. Nah kadang Tuhan udah kasih yang terbaik, kita nggak mau terima karena itu bukan kita yang mau. Iya. Gitu. Benar-benar. Jadi lu mau terima dari Tuhan atau mau apa yang kata lu gitu? Iya. Apa yang lu mau? Tapi kalau lu yang mau, tapi kita nggak mau terima risikonya. Dengan risikonya kita nggak ada ke Tuhan. Tapi Tuhan udah kasih tahu. Makanya the biggest thing I learned is being grateful. Iya. Oh sih. Gue tuh kayak harus benar-benar kayak ya apa yang gue punya, ya gue harus benar-benar berterima kasih. Iya. Syukurin aja apa yang dikasih Tuhan. Tapi tau gak, kalau tadi lu ngomong kayak cowok-cowok nggak percaya diri atau kayak kurang trust atau apa gitu loh. Ini true story man. Kayak teman gue itu ada yang kayak cewek pergi malam sama temen-temennya. Bisa loh, lagi tengah-tengah pergi itu baru jam 9 jam 10 ditelepon diteriakin men. Lo harus pulang sekarang lo. Ya, ada yang gila-gila kayak gitu. Tapi masih sampai kayak gitu loh. Maksudnya yang gue pikir tuh kayak gue belum pernah ngelihat orang tuh trauma atau ada sesuatu di hubungan lalunya, tapi dibanting ke relationship sekarang. Oke. Ngerti nggak sih? Gitu begini. Anggap I had like a bad past relationship, ya kan? But just because I had a bad past relationship doesn't mean apa yang gue rasain di situ gue banding ke orang lain. Ngerti nggak sih? Karena itu isu yang sangat gede yang gue ngeliat di generasi kita yang gue pacaran men. Kayak lu tuh putus sama mantan lu, pas tuh ketemu pacar lu sekarang lu tuh jeda men. Jeda itu bukan lu berdoa untuk minta orang lain, tapi jeda itu untuk lu bisa menyadari bahwa lu tuh kesalahan di mana dan lu improve diri lu. Benar. Tapi banyak banget tuh orang tuh sekarang yang kayak, oh gue baru putus sama cewek gue yang ani, gue baru putus, gue bete, gue sedih, gue mau berdoa supaya gue dikasih cewek lain, terus Tuhan kasih gue cewek lain, kasih gue cewek lain. Tuhan denger doa lu, Tuhan ngasih cewek lu lain. Terus apa? Lu masih orang yang sama men. Benar. Dan orang tuh kayak nggak berani ngaca. Tau gak sih orang tuh kayak nggak berani, oh gue bener nih, gue takut mengakui bahwa mereka salah. Dan menurut gue itu skill manusia yang terpenting di hidup lo adalah satu berdoa dan kedua itu bisa mengaku bahwa dulu salah. Keren. Benar. Keren. Lo nggak akan bisa improve kalau lo nggak bisa ngaca. Bener gak sih? Benar. Itu loh, itu apalagi di pacaran. Gue pacaran ada hampir, walaupun nggak senior kalian lah. Gue baru OTW setahun lah bulan ini. Tapi kita berantem berapa kali? Nggak bisa kehitung jari kok. Soalnya gue tuh kayak, kalau dia ngasih gue baik, gue semakin baik. Tapi kalau dia jelek, gue nggak balas terus Yang baik dulu tuh pasangan yang balas-balasan itu. tuh gue suka banget. Itu kan? Apa ya, lu manusia kan orang bikin salah gitu loh. Lu bikin salah, gue bikin salah. Ketika gue bikin salah, gue berharapnya lu mengajarkan gue dengan cara yang benar gitu loh. Tapi kalau misalnya lu mengajarkan gue dengan, oh lu bikin salah, gue bikin salah itu juga biar kita impas. Itu bukan itu salah. Karena namanya lu relationship kan lu berlomba-lomba untuk saling membangun gitu loh. Iya. Kalau lu bikin kayak gitu, berarti lu menjadikan pasangan sebagai lawan kompetisi lo dong. Dan itu nggak akan ketemu finalnya. Finalnya itu putus atau nggak cerai. Iya, betul. Iya. Itu. Setuju. Udah gitu. Menurut gue tuh kalau pacaran, your pride, your ego dan segala macam tuh it should be non-existent. Nggak ada. Nggak ada. Dia tuh pasangan lu bukan musuh lu men. Iya. Tau gak sih? Kayak contoh kadang gue sama cewek gue ada debat atau apa. Terus nada gue mulai naik. Dia pause, dia bakal pause argumennya, terus dia bilang sayang, kamu kalau ngomong tuh masih kayak gitu. Terus kayak ngerti gak sih? Dan gue gak tersinggung dalam begitu. Tapi sedangkan orang lain aja yang kayak di Indonesia sering pacaran dikit balas. Kayak gak ada saling mengajar gitu loh. Udah nada tinggi, gue harus lebih tinggi. Iya. Itu yang salah. Oh, dia besok klub ada cowok, oh otomatis gue klub boleh sama cewek. Iya. Kayak, Itu salah sih. Sebenarnya itu salah banget. tapi banyak banget orang kayak gitu loh men. Banyak. Indonesia, bro. Iya men, itu gila loh. Iya, banyak. Balas dendam itu, wah itu sih red flag banget sih. Menurut Itu gue red flag sih. Itu menurut gue sangat red flag loh. Kayak kesannya orang tuh kesannya kayak lebih ngeliat Kalau bahas-bahasan itu toxic gitu. Toxic. Toxic relationship. lebih ngeliat pride-nya daripada pasangan ya. Gue pacaran buat gue mau nikah kan, gue mau nikah cewek gue sekarang. Iya. Nice. Gue cuma nunggu kayak kesempatan dari Tuhan untuk bisa ngasih gue uang supaya gue bisa ngidupin dia. Soalnya itu anak orang. Iya benar. Lagi mempersiapkan diri lah ya untuk hal itu ya. Gue belum siap, tapi kedua juga itu kan anak orang. Kayak Iya, lo ngambil anak orang nggak sembarangan. gue bukan berarti kayak mau nikahin terus gue nggak bisa hidupin. Benar sih. Gue harus bisa sukses supaya dia bisa gue hidupin, supaya dia bisa ngerasain apa yang selama ini bukan yang orang tua dia ngasih. Iya, yang orang tua dia ngasih. Orang tua dia bisa Kekurangan lah.
Iya. Orang tua dia bisa ngasih dia barang, orang tua gue bisa ngasih dia kebahagiaan, percintaan. Gue bisa lebih dari itu, gue pasangannya men. Harus lebih atau enggak ya minimal setara lah. Gue pasangannya men, gue harus bisa lebih usaha. Ngerti nggak? Ngerti. Dan usaha itu yang membuat menurut gue relationship itu sangat bagus tau. Iya. Banyak orang nggak nyampe situ pemikirannya. Oke lah. Oke lah. Keren sih, bahasan podcast ini keren. Daging, semua daging. Daging obrolan ada padahal masih siang ya. Biasanya kan obrolan daging tengah malam ya. Ada klarifikasi, ada percintaan, ada bisnis, dan sebagainya. So, guys, sebelum gue nutup, sekali lagi, kalau kalian belum check out LXTE ya, jangan lupa bisa check out di shopee.co.id/LXTE Studio, Love Studio ya guys, atau Instagram kita. Terima kasih Cung. Terima kasih Sen. Thank you man. Thank you bro. Wow, Sukses terus buat apa? Ngesans. Ngesans man. Ngesans bro. Gas terus sampai 1 juta subscriber. Amin. Amin.